Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dosen yang saya hormati, perkenalkan nama saya Muhammad Busrul Karim, NIM 2110503025. Saya dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan tentang teologi Islam klasik. Di dalam teologi Islam klasik ini ada beberapa pembahasan, yaitu aliran Khawarij, aliran Murji'ah, aliran Syiah, aliran Qadariyah dan Jabariyah, aliran Mu'tazilah, aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas dua aliran saja, yaitu aliran Khawarij dan aliran Murji'ah. Aliran yang pertama yaitu aliran Khawarij. Aliran Khawarij secara harfiah berarti mereka yang keluar, ialah istilah umum yang mencakup seluruh aliran dalam Islam yang awalnya mengakui kekuasaan Khalifah Ali bin Abi Thalib, lalu mereka menolaknya. Disebut Khawarij disebabkan karena keluarnya mereka dari dinul Islam dan pemimpin kaum muslim. Aliran Khawarij ini muncul setelah wafatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, tepatnya yaitu setelah pemerintahan Utsman bin Affan, yang mana dulunya aliran Khawarij ini ialah pengikut Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kemudian terjadi perselisihan di antaranya sehingga menjadikan kelompok tersebut terpecah menjadi dua golongan, yaitu terpecah menjadi golongan Khawarij dan golongan Syiah, yang mana golongan Khawarij ini orang-orang yang keluar atau meninggalkan Ali bin Abi Thalib, sedangkan golongan Syiah yaitu golongan orang-orang yang masih ikut bersama Ali bin Abi Thalib. Aliran Khawarij mempunyai 4 pemikiran, yaitu yang pertama, orang Sufriyah tidak berhijrah tidak dipandang kafir. Yang dimaksud Sufriyah adalah sebuah negara yang terletak di Timur Tengah. Negara ini mempunyai sebutan yaitu 1000 kota Damaskus. Yang kedua, tidak sependapat bahwa anak kaum musyrik boleh dibunuh. Yang ketiga, tidak semua orang berbuat dosa besar musyrik. Keempat, anak perempuan tidak boleh dijadikan tawanan. Aliran Khawarij ini mempunyai tokoh-tokoh aliran Khawarij, yaitu Urwah bin Hudair, Mustarid bin Sa'ad, Hausarah al-Asadi, Quraib bin Maru'ah, Nafi bin al-Azraq, Abdullah bin Bashir. Adapun pendiri aliran Khawarij yaitu Urwah bin Hudair, Mustarid bin Sa'ad, Husairah al-Asadi. Di dalam aliran Khawarij ini ada beberapa golongan. Yang pertama, golongan Az-Zariqah. Tokohnya ialah Nafi bin al-Azraq, tahun 686 Masehi. Sekte ini merupakan sekte yang ekstrim, yang mana pergerakannya sangatlah ditakuti oleh orang. Yang kedua, An-Najdat.
An-Najdat, tokohnya ialah Najdah bin Amir. Sekte ini merupakan sekte liberal. Yang ketiga, Al-Ibadiyah, tokohnya bernama Abdullah bin Ibad At-Tamimi. Mereka agak moderat dan toleran terhadap golongan lain. Yang terakhir yaitu Sufriyah, tokohnya bernama Ziyad bin Al-Asfar. Mereka tidak berbeda dengan golongan Az-Zariqah, oleh sebab itu merupakan golongan yang ekstrim. Dilanjutkan aliran yang kedua yaitu aliran Murji'ah. Nama Murji'ah diambil dari kata arja'ah yang berarti menangguhkan atau mengakhirkan. Maksudnya yaitu mereka menangguhkan persoalan golongan-golongan umat Islam yang berselisih dan telah banyak mengalirkan darah sampai hari pembalasan nanti, dan mereka tidak menentukan hukumnya bagi setiap yang berselisih. Aliran Murji'ah ini merupakan aliran teologi Islam yang netral atau menangguhkan dan memberi pengharapan terhadap umat yang melakukan dosa besar. Munculnya aliran ini pada mulanya ditimbulkan oleh persoalan politik, kemudian akhirnya berkembang menjadi persoalan teologis. Adapun pendiri aliran Murji'ah yaitu Hasan bin Bilal al-Mu'anani, Abu Salat Asy-Syamau'an, dan Dirah bin Umar. Di dalam aliran Murji'ah ini ada dua pemikiran. Yang pertama, pemikiran Murji'ah moderat, tokohnya adalah Al-Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib. Golongan Murji'ah moderat ini berpaham bahwa orang mukmin yang berbuat dosa besar tidak dapat disebut kafir. Selain itu, mereka tidak kekal di dalam neraka dan Tuhan masih dapat mengampuni dosa-dosanya. Yang kedua, pemikiran Murji'ah ekstrim. Dalam pemikiran Murji'ah ekstrim ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu Murji'ah Al-Jahmiyah. Mereka berpendapat bahwa orang Islam yang menyatakan kekufuran dengan lisan atau mengucapkannya tidak kafir, karena iman dan kufur itu terletak di dalam hati. Yang kedua, Murji'ah Al-Salihiyah. Mereka berpendapat bahwasanya iman adalah mengetahui Tuhan dan kufur yaitu berlaku sebaliknya. Selain itu, golongan ini mengatakan jika sholat bukanlah ibadah kepada Allah, karena yang disebut ibadah adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Murji'ah Al-Yunusiyah. Mereka berpendapat bahwa perbuatan maksiat dan pekerjaan yang jahat tidaklah merusak iman seseorang mukmin. Yang terakhir yaitu Murji'ah Al-Hasaniyah. Mereka berpendapat bahwa jika seseorang mengatakan, "Saya tahu Tuhan melarang makan babi, tapi saya tidak tahu apakah babi yang diharamkan untuk dimakan adalah kambing ini," orang tersebut tetap tergolong mukmin. Jadi, golongan Murji'ah Al-Hasaniyah malah cenderung mentolerir perilaku muslim yang menyimpang. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.